Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar tentang klinis daripada sistem reproduksi. Kita mulai dulu dari kelainan anatomi yang bisa terjadi untuk seorang pria. Di sini ada beberapa gambar yang mungkin saya akan jelaskan. Kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, untuk kalau mau dilihat gambarnya seperti ini, kalau mau dilihat namanya ada tertera daerah sini. Nah, mungkin kita awali yang pertama. Disebut dengan absces vesicula seminalis. Jadi terkait dengan struktur anatomi yang mungkin bisa kita identifikasi di sini. Di sini bisa ditemukan ada prostat, vesicula seminalis, kemudian ductus deferens. Nah, secara anatomikal ductus deferens dan ductus vesicula seminalis dia bersatu membentuk ductus ejaculatorius yang bermuara di prostat. Nah, untuk bentuk kelainan apa yang terjadi pada absces vesicula seminalis adalah ditemukannya pus atau akumulasi leukosit pada daerah vesicula seminalis. Jadi kalau daerah sini ada pusnya namanya absces vesicula seminalis. Jadi itu saja. Absces vesicula seminalis ditemukan pus pada daerah vesicula seminalis yang merupakan satu organ aksesorius yang berfungsi untuk membantu cairan sekret daripada semen. Kemudian yang kedua, kita lanjut ke bentuk kelainan yang bisa terjadi. Nah, ini adalah agenesis penis atau tidak terbentuknya penis daripada seorang bayi yang baru dilahirkan, merupakan suatu bentuk kelainan kongenital. Bentuk kelainan kongenital yang dia tidak memiliki penis. Kan kalau secara anatomi penis ada yang disebut dengan corpus spongiosum, ada corpus cavernosum. Nah, sedangkan di sini dia tidak ada korpusnya, makanya tampakannya seperti ini, tidak menyerupai wanita dan dia seorang laki-laki, makanya disebut dengan agenesis penis. Makanya bentuknya seperti ini. Jadi kalau gambarnya, agenesis penis adalah suatu keadaan tidak terbentuknya penis pada seorang anak yang baru dilahirkan dengan tampakan gambar seperti ini secara makroskopik. Kemudian kita lanjut kepada kelainan yang ketiga. Nah, benign prostat hiperplasia ya. Jadi ini yang kemarin mungkin sudah sempat dibahas. Nah, kita kembali ke anatomi prostat dulu. Nah, ini adalah prostat. Anatomi prostat kan dia dibagi 3 lobus anterior, lobus media, sama lobus posterior. Nah, apa yang terjadi pada benign prostat hiperplasia adalah suatu keadaan membesarnya prostat, umumnya terjadi pada daerah lobus medius. Nah, sehingga apa yang terjadi, akan terjadi defek atau terjadi tekanan atau terjadi penutupan pada ostium uretra internum, sehingga akumulasi urin yang harusnya dikeluarkan dari vesika uriner yang menuju uretra itu akan terhambat. Nah, ini gambarnya. Maka salah satu gejala yang terjadi pada kasus benign prostat hiperplasia adalah sulitnya pasien dalam melakukan proses perkemihan karena OUI-nya itu terdesak. OUI, ostium uretra internum, itu terdesak daripada glandula prostatnya, makanya itu disebut dengan benign prostat hiperplasia. Kalau secara etiologi dia merupakan suatu bentuk tumor jinak. Nah, kemudian yang bisa terjadi informasi tambahan, kalau mau diambil prostatnya atau terapi yang bisa digunakan adalah prostatektomi, jadi pengangkatan lobus prostat. Jadi ini diangkat supaya urin itu bisa keluar. Kemudian ini juga benign prostat hiperplasia merupakan kontraindikasi daripada pemasangan kateter karena dapat menghambat masuknya kateter. Yaitu untuk kelainan yang ketiga. Mungkin jadi benign prostat hiperplasia adalah pembesaran prostat yang menyebabkan terhambatnya aliran urin dan umumnya terjadi pada daerah lobus medius daripada kelenjar prostat. Itu kelainan yang ketiga. Kemudian nah, ini ada gambarnya. Ini kan tampakan normal prostat seperti ini. Nah, ini ada enlarge prostat atau prostat yang mengalami pembesaran. Nah, ini dapat berupa kalau jadi berkembang bisa menjadi bentuk karsinoma prostat. Ini masih lanjutan materi yang tadi. Nah, kemudian kita akan pelajari lagi ada yang disebut dengan hidrokel, varisokel, spermatokel, hematokel. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui daripada anatomi daripada skrotum. Nah,
untuk secara spesifik dapat dilihat di materi normal. Nah ini kita belajar klinis. Nah apa yang terjadi di kelainan ini adalah pertama bisa kita lihat dari akumulasi katanya, artinya ada kata cele, artinya ada penonjolan atau adanya hernia, maksudnya kayak penonjolan pada daerah tertentu. Nah penonjolannya itu bisa berupa cairan atau hidro, bisa dapat berupa vari, artinya pembuluh darah, dalam hal ini plexus pampiniformis atau vena-vena yang ada di funiculus spermaticus. Kemudian spermatokel berarti penonjolannya disebabkan oleh cairan sperma. Kemudian kalau hematokel cairannya berasal dari darah, bisa dari vena atau arteri testicularis. Nah kalau tampakan gambarnya seperti ini, dilihat daripada bentuk anatomi daripada testis dia dibungkus oleh suatu bentuk tunika vaginalis yang dibagi dua. Ada tunika vaginalis yang bagian visceral dan ada tunika vaginalis yang parietal. Nah ini yang visceral, ini yang parietal. Nah bisa kita lihat bentuk kelainan yang terjadi pada kasus hidrokel, artinya akumulasi cairan daripada cairan serosa kalau saya tidak salah, sehingga membesarkan membesarnya kavum vaginal. Jadi ini kavum vaginal ya, suatu ruangan yang terletak di antara tunika vaginalis visceral dan tunika vaginalis yang parietal, disebut dengan kavum vaginalis. Nah ketika ditemukan akumulasi cairan pada daerah tersebut, nah itulah yang disebut dengan hidrokel. Jadi kavum vaginalnya, jadi kalau kavum vaginalnya berisi cairan namanya hidrokel. Kalau kavum vaginalnya berisi sperma misalnya, berarti spermatokel. Spermanya berasal dari produksi daripada testis. Kemudian kalau kavum vaginalisnya berisi darah, bisa akibat rupturnya arteri testicularis yang ini atau plexus pampiniformis yang ini atau vena ya. Dia ruptur, nah akumulasi darahnya terakumulasi di misalnya di kavum vaginal, nah makanya itu disebut dengan hematokel. Nah kemudian yang terakhir ada varikokel. Nah di funiculus spermaticus itu kayak suatu korda yang berjalan dari atas menuju ke bawah yang berisi beberapa organ, diantaranya ada vas deferens, ada arteri testicularis, ada plexus pampiniformis dan kawan-kawannya, bahkan saraf juga kalau saya tidak salah. Nah yang dimaksud dengan varikokel adalah kita terfokus pada venanya. Nah kalau ada yang namanya arteri testicularis, di sini namanya, kalau dia vena namanya plexus pampiniformis. Nah jadi ketika plexus pampiniformisnya mengalami dilatasi atau dan membentuk tonjolan, makanya disebut dengan varikokel, seperti itu. Jadi itu untuk kelainan tonjolan. Jadi mungkin bisa kita ulang yang bentuk sederhana, kita cari kesimpulan bahwa kalau hidrokel cairan berisi cairan pada kavum vaginal. Kavum vaginal adalah suatu ruangan yang terletak yang diantarai oleh tunika vaginalis testis yang membungkus testis bagian visceral dan tunika vaginalis testis yang parietal. Kavum vaginal berisi cairan namanya hidrokel. Kalau berisi darah akibat ruptur arteri atau plexus pampiniformis bisa menjadi hematokel. Kalau berisi sperma berarti namanya spermatokel akibat oversekresi dari testis. Kemudian yang keempat, ketika bukan pada kavum vaginalnya, jadi misalnya pada plexus pampiniformisnya mengalami dilatasi hebat, mengalami pembesaran, maka kelainannya disebut dengan ini dia varikokel atau pembesaran daripada plexus pampiniformis, dilatasinya, sehingga dapat dilihat bentuk kelainan nanti kalau secara makroskopik. Itu untuk kelainan kita yang keempat. Mungkin kita lanjut ke kelainan selanjutnya. Apa yang bisa kita pelajari lagi? Ini bisa dilihat cryptorchidisme atau biasa disebut juga undescensus testis. Jadi secara embriologis, ketika perkembangan dari seorang anak yang baru lahir itu akan ada terjadi penurunan testis yang awalnya dia terletak di kavum abdominal dan akan descensus atau turun ke
skrotum melalui jalurnya. Nah, ketika suatu keadaan abnormal, ketika testisnya dari testisnya di kavum abdomen tidak turun ke skrotum, nah itu ialah yang disebut dengan kriptoorchidisme, atau suatu keadaan testis yang tidak mengalami penurunan menuju ke rongga skrotum, artinya dia terhambat atau dia masih tetap di kavum abdominal. Dalam kasusnya terdapat dua perbedaan. Ada yang ketika testisnya masih tetap pada jalur, nah apakah dia sudah masih di abdomen atau masih di jalurnya, dia disebut dengan kriptoorchidisme ketika dia tidak turun tapi masih tetap di jalurnya. Lain halnya ketika dia tidak sampai ke skrotum tapi dia di luar jalur, apakah dia terdapat di suprapubik, femoral, ataukah perifemoralis atau inguinal. Nah, kelainan tersebut bukan namanya kriptoorchidisme karena bukan pada jalurnya, tapi disebut dengan testis ektopik. Tapi nanti akan ada pembahasan mengenai hal tersebut, tapi cukup kita ketahui bahwa kriptoorchidisme adalah atau maldesensus testis suatu keadaan testis tidak berada dalam skrotum atau dia tidak turun tapi dia tetap masih dalam jalur yang benar. Itu namanya kriptoorchidisme atau disebut juga maldesensus testis. Sederhananya. Kemudian mungkin kita lanjut. Nah, ada kista skrotum. Nah, seperti dengan mungkin materi-materi sebelumnya, kista kan suatu kayak adanya ditemukannya massa. Nah, ini kelainan yang disebut dengan kista skrotum. Nah, kan secara anatomi ini adalah penil, kemudian ada skrotal. Nah, ketika kita lihat pada tampakan makroskopik seperti ini, nah pada skrotumnya ada sedikit kelainan. Nah, ditemukannya ada kista atau kayak massa. Nah, disebut dengan skrotal mass atau kista skrotum, seperti itu saja. Jadi kista skrotum adanya massa pada daerah skrotal. Sebenarnya ada banyak faktor yang bisa membantu massa tersebut. Mungkin kita lanjut saja karena kista skrotum itu cukup sederhana. Kita lihat kelainan apa lagi yang bisa kita lihat. Nah, ini disebut dengan hernia inguinalis. Nah, hernia inguinalis itu apa? Hernia itu suatu kayak bisa kayak tonjolan atau keluarnya suatu organ yang bukan pada tempatnya dan menuju ke daerah tertentu. Contohnya, ini contohnya hernia inguinalis. Nah, yang keluar di sini adalah usus yang dia terhernia atau terdorong menuju ke daerah skrotum, makanya ke daerah inguinal. Ini kan daerah inguinal, ini baru skrotum, maaf. Nah, jadi ketika suatu hernia inguinalis terjadi ketika turun ke organ abdomen menuju ke inguinal. Apa yang bisa menyebabkan ini? Ketika tingginya misalnya tekanan interabdomen pada seseorang, misalnya akibat pengaruh pekerjaannya yang sering mengangkat hal-hal berat, sehingga terjadi peningkatan tekanan interabdomen. Kemudian di samping hal tersebut ada juga otot kolosnya atau otot yang berfungsi pada bagian daerah bawah itu mengalami relaks atau tidak kuat lagi, sudah relaks atau sudah tidak sekuat seperti sebelumnya, sehingga terjadi peningkatan tekanan yang tidak diimbangi dengan kekuatan untuk mampu menahan, makanya terjadi hernia. Atau di sini bisa kita lihat hernia yang terjadi adalah keluarnya usus halus yang menuju ke bagian inguinal, makanya disebut dengan hernia inguinalis. Nah, untuk pada secara kasusnya hernia inguinalis sendiri dia dibagi dua, ada yang direct sama ada yang indirect. Tapi saya mungkin belum jelaskan karena masih kurang saya pahami, tapi cukup kita tahu bahwa yang secara sederhana bahwa ketika ada satu kelainan ditemukannya massa pada bagian inguinalis, kemudian kita curigai itu tersebut adalah hernia inguinalis atau terjadinya penonjolan atau keluarnya usus yang menuju ke inguinal. Sebenarnya ada banyak bentuk hernia. Ada yang hernia umbilikal ketika terjadi kalau dia di daerah umbilikal keluar, dan ada hernia diafragmatika ketika dia tembus diafragmanya, ususnya naik ke atas.
Kalau ini hernia inguinalis, kalau tapi dia menuju ke daerah inguinal. Untuk materi direct sama indirect mungkin nanti kita pelajari di lab. Jadi itu saja untuk hernia inguinalis. Kemudian hal yang sederhana mungkin yang bisa kita lihat, lagi-lagi ada kista. Mungkin kan tadi ada kista skrotum. Ini salah satu contohnya kista yang terjadi pada bagian epididymis. Kan tampakan anatomi seperti ini, tidak ada bentuk kelainan, ada testis, epididymis, vas deferens, baru plexus pamphiliformis. Ini untuk epididymis yang normal. Untuk yang abnormal adalah seperti ini, ditemukannya kista pada epididymis. Jadi ini ada tulisannya epididymal cyst illustration, atau tampakan sederhana atau tampakan kelainan yang ditemukannya kista pada epididymis. Jadi kalau ditanya apa diagnosis yang terjadi, mungkin jawabannya adalah epididymis kista atau kista epididymis. Ini sederhana saja. Ini kita lanjut. Ini bentuk peradangan seperti kalian anatomi lain. Ketika ada peradangan cukup kita tambahin namanya itis ya. Jadi misalnya testis, kita tidak bilang testitis tapi orchi, jadi orchitis gitu. Testis bentuk normalnya untuk terminologi yang digunakan untuk kasus abnormal bukan testis tapi orchi, jadi orchitis, radang pada testis. Kemudian kalau pada epididymisnya radang berarti epididymitis kalau tidak salah. Jadi ini kalau ditanyakan apa nama radang pada daerah sini, orchitis. Ini epididymitis kalau radang pada epididymisnya. Itu saja sederhana. Untuk namanya ini ada di sini. Bisa kita lanjut. Epididymal kista sama yang tadi, pada bagian epididymis ditemukannya kista. Ini cuma tambahan gambar pada materi yang seperti ini. Ini dia epididymal kista, adanya kista pada epididymis. Ini untuk kasus normalnya, ini untuk kelainannya, adanya kista pada bagian epididymis. Kemudian ini sama seperti materi yang kemarin di blok urologi. Untuk bentuk kelainan daripada ostium uretra externum. Ini terkait dengan posisinya. Ini ketika ostium uretra internumnya berada di bagian dorsal seperti ini atau bagian punggung, itu disebut dengan epispadia, atau ini dia OUE-nya, ostium uretra externum, yang tidak berada pada bagian semestinya disebut dengan epispadia. Dan kalau di bawah atau di bagian ventral, di bagian bawah sini disebut dengan hipospadia. Jadi ada yang epispadia dan ada hipospadia. Ini bentuk gambarnya. Untuk bentuk anatomi normal, urin keluar lewat sini, OUE-nya berada di daerah yang benar seperti ini. Ketika dia berada di bagian ventral, yang ini disebut dengan hipospadia bentuk kalian, makanya harus direkonstruksi bedah. Kalau ini epispadia atau bentuk OUE-nya, ostium uretra externumnya tidak keluar di daerah glans, tapi justru dia berada di bagian dorsal daripada penis. Jadi normalnya seperti ini, hipospadia ini epispadia, terkait dengan posisi ostium uretra internum pada penis. Ini bentuk gambar tadi, kan ada tadi ini hematokel. Tambahan gambar artinya akumulasi darah pada kavum vaginal yang terletak di antara tunika vaginalis, testis bagian visceral, dan tunika vaginalis testis yang parietal. Kemudian ini sama hernia inguinalis direct sama indirect yang tadi sama. Ini gambar untuk hipospadia. Karena ostium uretra externumnya berada di bagian ventral daripada penis, ini ostium, berarti ini adalah bentuk hipospadia. OUE-nya berada di bagian ventral. Ini gambar lain hipospadia. Ini kita lihat. Ini sama yang tadi, hidrokel, atau ketika kavum vaginal dia diisi oleh cairan. Ini adalah hidrokel. Namun secara spesifikasi lagi, hidrokel dia memiliki beberapa pembagian.
Ada yang non communicating hydrocele, communicating atau hydrocele of chorda. Apa maksudnya adalah yang ketika penunjulan akumulasi cairannya tersebut misalnya dia berada pada testis. Nah, dia hanya di testis toh, tidak naik sampai ke daerah chorda, tidak sampai ke funiculus spermaticus. Nah, ini disebut dengan non communicating hydrocele atau testis hydrocele. Jadi namanya ada dua, bisa disebut dengan non communicating hydrocele atau tidak ada hubungan hydrocele yang tidak terhubung dengan daerah funiculusnya. Namanya non communicating hydrocele atau nama yang gampang bisa kita sebut dengan testis hydrocele. Kalau ini yang ini mungkin lebih gampang dulu. Kalau ini dia chordanya. Jadi yang mengalami hydrocele bukan pada daerah testis tapi bagian chorda. Nah, namanya hydrocele of the cord atau chordra hydrocele, disebut juga chordra hydrocele. Nah, nanti ketika bentuk kelainannya chordra hydrocele terjadi bersamaan dengan testis hydrocele dan kemudian dia tersambung, yaitu chordra hydrocele, testis hydrocele, disebut juga dengan communicating hydrocele, artinya akumulasi cairan yang berlebih dan terjadi hubungan antara chordra hydrocele dan testis hydrocele, seperti itu. Jadi ini yang umum. Yang normal testis hydrocele atau disebut juga dengan non communicating hydrocele. Ini communicating hydrocele yang terjadi di bagian chorda dan di bagian testis, dan ini hanya terjadi di bagian chorda, disebut dengan hydrocele of the cord atau chordra hydrocele. Itu saja. Kemudian ini sama hydrocele, sama yang tadi gambarnya. Ini yang normal, testis hydrocele, communicating hydrocele. Ini hydrocele of the cord. Nah, ini kalau saya tidak punya gambar kanker prostat, tapi sebenarnya sederhana saja. Jadi kanker prostat adalah suatu keadaan terjadinya tumor ganas atau malignansi pada bagian kelenjar prostat, dan bentuknya mirip-mirip BPH. Pasti dia kelainannya mengganggu daripada OUI, osteomurether internum, jadi cancer. Nah, apa itu impotensi? Nah, impotensi itu ketidakmampuan suatu penis untuk ereksi. Jadi ada faktor yang membuatnya tidak mampu ereksi. Apakah dia faktor hormonal atau faktor-faktor tertentu, jadi disebut dengan impotensi. Impotensi sendiri dia dibagi dua, ada yang tidak bisa ereksi, ada yang tidak bisa mengeluarkan sperma. Kalau tidak salah yang impotensi Coendi dan Generandi Saluva yang mana tidak bisa ereksi, yang mana tidak bisa mengeluarkan sperma. Tapi hal yang sederhananya adalah apa itu impotensi adalah suatu keadaan ketidakmampuan penis untuk ereksi. Makanya ini merupakan suatu bentuk kelainan dalam menghasilkan keturunan dan merupakan gangguan infertilitas. Nah, ini adalah penile bifida. Jadi ada juga kelainan ketika seorang memiliki dua jenis penis atau penile bifida, dua kipenisnya, Kak. Penile bifida, dua penisnya. Kemudian gampangnya, Kak, penile bifida saja. Kalau dua penisnya kayak kemarin ada spina bifida, dua spinanya, ada yang ureter bifida. Jadi ini penile bifida, dua penisnya. Nah, ini adalah peronidisis. Nah, terkait dengan anatomi penis, mengingat pada daerah lateral penis dikelilingi 3 korpus, kan ada korpus spermiosom dan 2 korpus cavernosom. Nah, kalau di korpus cavernosom dia kan merupakan suatu jenis bagian yang berfungsi untuk terjadinya ereksi. Nah, terjadi ereksi untuk membuat ereksi pada penis, dan terjadi blokade vaskular sehingga penisnya ereksi. Dan yang disebut dengan perionidisis adalah suatu keadaan ketika adanya jaringan struktur atau jaringan massa atau plak fibrosa yang berada pada korpus cavernosom, sehingga ketika terjadi ereksi pada penis justru penisnya tidak lurus ke depan tapi dia bengkok ke daerah yang mengalami fibrosis plak atau yang mengalami struktur.
seperti ini. Jadi ini disebut dengan perionidisis, suatu keadaan ketika ereksi penisnya bengkok karena ditemukannya fibrosis plak pada korpus cavernosum, sehingga ketika ereksi penisnya tidak simetris, tidak lurus ke depan, makanya tidak simetris akibat ketidakseimbangan salah satu korpus cavernosumnya ditemukan jaringan plak. Itu disebut dengan perionidisis. Kemudian sama materi kemarin, ini adalah glans penis, di daerahnya ada preputium yang di depan. Nah, daerah preputium ini yang nantinya disirkumsis ya. Tapi kita akan bahas tentang materi ini. Ada yang disebut dengan fimosis, ada yang parafimosis. Jadi fimosis ketika kita traksi, kita tarik ke belakang, tidak dapatnya terbebas glans penisnya. Jadi dia tetap tertahan dengan posisi seperti ini karena lubangnya ini terlalu kecil, makanya dia tidak bisa ditraksi ke belakang. Itu disebut dengan fimosis. Sedangkan lawannya adalah parafimosis, ketika dia ditraksikan misalnya agak keras pas dia sudah ditraksi ke belakang, justru ketika ingin dikembalikan ke depan ini sulit. Nah, makanya disebut dengan parafimosis, berlawanan dengan fimosis, dia tidak bisa ditraksi ke depan. Yang bahaya adalah ini, karena ini dapat menyebabkan nekrosis, karena pembuluh darah yang menuju ke area glans itu justru bisa terhambat dan menyebabkan nekrosis. Makanya pada kasus parafimosis dia harus diberikan penanganan bedah segera. Nah, ini disebut dengan priapismus. Apa itu? Ketika suatu keadaan penisnya dia ereksi secara terus menerus. Nah, ini dia gambarnya, priapismus, suatu keadaan penis yang mengalami ereksi secara terus menerus, tidak turun-turun. Jadi dia punya penis itu ereksi terus. Nah, makanya nama kelainannya disebut dengan priapismus. Kemudian kita belajar tentang ruptur uretra anterior, ruptur uretra posterior, ruptur uretra anterior. Saya cuma jelaskan tentang uretra. Uretra kan ada di bagian, ada uretra anterior sama posterior. Nah, uretra anterior itu hanya sebatas ini. Setelah uretra pars membranacea, kan awalnya ada uretra pars intramural, prostatica, uretra pars membranacea sama uretra pars spongiosa. Nah, uretra pars spongiosa ini adalah daerah uretra pars anterior, dan sisanya ke belakang uretra pars membranacea, prostat, dan intramural adalah uretra pars posterior. Nah, apa yang menjadi klinis? Nah, ketika terjadi ruptur uretra, untuk ruptur uretra yang posterior, berarti yang bagian membranacea ke belakang, ketika dia ruptur itu disebabkan oleh kasus-kasus misalnya fraktur pelvis, mengingat posisi uretra posterior itu berada bagian cavum pelvis. Beda mungkin yang berbeda dengan ruptur uretra anterior, berarti uretra pars spongiosa yang kan dia dibagi dua, ada yang pars libera, ada yang pars fixata. Ini yang libera, ini yang fixata. Nah, ketika ini ruptur itu disebut dengan stridal, untuk mekanisme stridal injury akibat penekanan yang kuat pada bagian ospobis dengan defek pada penyebabnya, makanya terjadi ruptur pada uretra anterior. Nah, sama gambarnya yang untuk kelamin wanita nanti kita bahas di materi yang lain. Nah, ini masih sama tadi, ini spermatokel, jadi akumulasi sperma pada cavum vagina. Kemudian ini spermatokel gambar yang lain. Nah, ini adalah struktur uretra. Nah, sama dengan anatomi penis tadi, kalau ketika kita sudah bahas kelainan yang ada di korpus cavernosum, ketika ada struktur, ada plak fibrosa, dan ketika diereksi dia miring atau asimetris disebut dengan perionidisis. Nah, ketika kita ditemukan lagi struktur, ada massa pada uretra pars spongiosa. Nah, makanya uretra pars spongiosa, dan yang terjadi itu aliran urin justru terhambat, atau bisa terjadi retensi urin. Jadi urinnya tidak bisa keluar akibat adanya struktur. Makanya plaknya ini tersebut harus dihilangkan
dibersihkan sehingga jalan uretra itu dapat menjadi baik kembali. Kita bisa gunakan alat sitoskop. Jadi sitoskop kita masukkan membersihkan jalan aliran uretra sehingga aliran uretra itu dapat keluar secara baik. Nah, ini testis ektopik sama yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau yang testis dari kavum abdominal turun masih tetap pada jalur disebut dengan kriptorchidisme atau andesensus testis. Tapi ketika testis itu tidak berada pada skrotum dan di luar daripada jalur penurunannya, justru berada di bagian femoral, abdominal, inguinal dan daerah lain, itu disebut dengan testis ektopik. Nah, ini adalah gambar beberapa bentuk kelainan daripada testis ektopik. Nah, ada yang daerah ini dia. Nah, ini yang gambar hijau adalah alur testis yang benar, artinya jalurnya yang benar. Dia dari abdominal ke inguinal menuju ke supraskrotal dan masuk ke daerah skrotum, daerah sini. Jadi itu alurnya. Nah, jadi ketika testisnya masih berada di abdomen atau di inguinal atau supraskrotal, itu disebut dengan kriptorchidisme. Tapi ketika testisnya berada di luar dari jalur tersebut, apakah dia berada di prepenil sebelum penis, ataukah di femoral, atau di sejajar dengan skrotal, atau perineal di belakang itu dekat di daerah perineum, atau bagian superficial ektopik yang tinggi, nah itu disebut dengan testis ektopik. Suatu keadaan ditemukannya testis tidak berada di skrotum, tapi dia di luar daripada jalur penurunannya, seperti itu, testis ektopik. Ini gambar yang lain kan, abdominal, inguinal, supraskrotal, true, jalur yang benar. Ektopik berarti bisa jadi sebutkan daerah-daerah yang mungkin terjadi testis ektopik. Bisa di bagian prepenil, ektopik superficial, femoral, transvers skrotal, sama perineal. Jadi ada 5. Kemudian ada torsio appendix testis. Apa itu torsio? Artinya terpuntir atau terputar. Jadi terputar ke torsio appendix testisnya. Ini yang secara anatomi. Ini adalah appendix testis. Nah, ketika dia terpuntir atau terputar, di situ terjadi torsio appendix testis, terputar ke. Ini disebabkan oleh prepubertal estrogen, dapat menyebabkan pembesaran testis, pembesaran appendix dan menyebabkan torsi itu terputar. Nah, ini temannya. Kalau tadi yang mengalami torsi appendix testisnya, ini torsio testis. Yang umumnya yang paling bahaya, yang bisa menyebabkan nekrosis pada bagian skrotum, ada bagian testis. Apa yang menyebabkan? Ketika dia terpuntir, ini kan funiculus spermaticus. Nah, funiculus spermaticus berisi arteri testicularis. Nah, ketika dia terpuntir, dia justru bisa menyebabkan obstruksi pada arteri tersebut, sehingga terjadi tidak tersuplainya oksigen ke testis akibat torsio atau pemutaran. Makanya dia bisa terindikasi terjadinya nekrosis. Kemudian ini gambar yang lain, torsio testis. Nah, ini lihat, ini yang normal ada arteri testicularis, nervusnya, kemudian plexus sponginiformis atau vena. Nah, ketika funiculus spermaticus ini dia terpuntir, terputar, atau disebut dengan torsio testis terputar. Nah, ini berbahaya, menyebabkan ini daerah testis bisa nekrosis. Ini uretra anterior tadi, uretra vas posterior, daerah ini yang anterior, ini ke belakang posterior. Ketika yang paling sering terjadi ketika ruptur uretra anterior, sterile injury, ruptur uretra anterior, sterile injury tract, berarti ruptur uretra anterior, uretra prospongiosa yang bagian fixata. Kalau yang ruptur uretra posterior itu terjadi akibat fraktur pelvis, misalnya bisa ruptur uretra pada bagian prostatika, bisa pada membran ACA. Nah, ini uretral sound, alat yang digunakan untuk membantu kelainan struktur uretra jadi dimasukkan, sehingga struktur uretra diperbaiki, jadi urin itu dapat keluar untuk kelainan yang tadi.
Nah ini dia struktur uretra. Kita masuk uretra ulson yang ini dimasukkan supaya aliran urin itu bisa baik lagi. Ini dia struktur uretranya, uretra pars spongiosum, ada plaknya. Nah makanya dia menyebabkan aliran urin itu justru terhambat, makanya harus dipakai tadi uretra ulson B. Nah ini varikokel sama yang tadi, ketika terjadi dilatasi hebat pada bagian plexus funciniformis. Nah ini varikokel, ini sama gambarnya. Nah ini tampakan luar, ini vena-vena. Nah ini varikokel ini ketika dilatasi hebat pada bagian plexus funciniformis. Nah itulah demikian mungkin untuk kelainan yang umum terjadi pada sistem reproduksi laki-laki. Untuk kelainan reproduksi untuk wanita dapat dilihat di edisi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.